Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Pagi kali ini kita hadir kembali setelah tadi kita sudah mendengarkan pada subuh siaran 30 menit belajar adab bersama Ustaz Rizky Abu Zakaria. Kini kita kembali hadir di acara yang biasa rutin di Anas Radio yang mungkin sempat agak lama vakum, dan alhamdulillah kini insyaallah kita akan mulai kembali dan mudah-mudahan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara kita kali ini yaitu adalah Bincang Usaha Mandiri bersama abang kita nih, Abu Umar Andri Matsa, seorang motivator yang mukim di Bandung. Masya Allah ta'ala. Baik, untuk tema pagi ini kebetulan kita udah dapat bocoran nih, yaitu adalah temanya peran soft skill dalam kesuksesan bisnis. Baik, mungkin sebelum kita kembalikan ke Bang Andri nih untuk langsung ke tema, mungkin bagi yang mau tanya jawab atau pertanyaan seputar materi atau yang lainnya seputar bisnis, silakan kirimkan aja pertanyaannya di email kotaksurat@annasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger dengan ID Anas Radio juga, atau bisa melalui pin BlackBerry dengan ID dengan pinnya yaitu 2633310D Delta, atau bisa juga melalui Skype di Anas Radio atau melalui WhatsApp dengan nomor 0813-17854-974. Baik, ditunggu ya pertanyaannya, nanti insyaallah setelah materi kita akan bahas semua pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar. Baik, alhamdulillah sekarang nih Bang Andri sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lama tak jumpa nih Bang. Gimana Bang? Alhamdulillah ya, sehat ya, lama tak berjumpa ya. Iya, Masya Allah. Baik Bang, untuk menyingkat waktu biar agak lama juga, nanti mungkin tanya jawabnya banyak nih kayaknya nih, mungkin bisa puluhan ya. Kita langsung aja mulai Bang. Silakan Bang. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, bagaimana kabarnya di hari Rabu pagi ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, baik itu kesehatan fisik dan tentunya kesehatan hati kita, sehingga kita selalu beristiqomah di atas agama kita, agama Islam ini yang sempurna, dan di bawah tuntunan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar Anas Radio, di pertemuan hari ini 12 Zulqa'dah 1434 Hijriah atau bertepatan 18 September 2013, kembali kita setelah beberapa bulan tidak menemani para pendengar Anas Radio. Di pertemuan kali ini Bang Andri Abu Umar Andri Matsa ingin memberi share tentang materi yang cukup menarik, yang judulnya adalah peran soft skill untuk kesuksesan sebuah bisnis. Nah, para pendengar Anas Radio, mungkin kita sering mendengar kalau kita berjalan atau ke sebuah tempat atau membaca sebuah artikel, media massa dan yang semisalnya, ada istilah-istilah yang kita pernah kita dengar mungkin. Bahkan kalau kita main ke toko elektronik, ada istilah hardware, ada istilah software, bahkan ada istilah brainware, bahkan ada bukunya.
Ya, judulnya Brainware Management. Nah, ya nggak? Apa itu hardware, software, dan brainware management? Ya. Dan di dunia pengembangan diri pun, yang memang sudah lama ada, sekarang ini hangat-hangat dibahas di dunia pengembangan diri. Lebih-lebih lagi dalam konteks bisnis, ada istilah hard skill dan soft skill. Apa itu hard skill dan soft skill? Dan apa kemanfaatannya bagi seseorang yang ingin menekuni dunia bisnis? Dan mungkin bukan hanya dunia bisnis. Bisa jadi siapa saja yang ingin mengembangkan dirinya, baik apakah dia bekerja di tempat seseorang, atau dia seorang wira swasta yang bekerja untuk dirinya sendiri, atau dia seorang entrepreneur, seorang wirausahawan yang dia memiliki berbagai karyawan. Apa ini kegunaan soft skill ini? Dan mungkin kita sering dengar, ya, apakah soft skill ini sebuah makanan, ya, seperti sop kikil, atau bukan, atau ada pengertian apa? Subhanallah, barakallahu fikum. Baik para pendengar Anas Radio, subhanallah, memang kalau kita definisikan secara harfiah, secara bahasa, ya, maka memang soft itu artinya kan lunak, ya. Nah, kalau hard itu artinya keras, ya. Kalau skill itu kalau didefinisikan secara bebas artinya keterampilan. Nah, berarti Bang Andri Abu Umar, soft skill itu ya secara dasar kata artinya sebuah keterampilan lunak. Apa itu keterampilan lunak? Apa bedanya dengan hard skill, keterampilan keras? Ya, apa selunak? Apa gitu? Subhanallah, selunak agar-agar, apa bedanya dengan hard skill? Apakah sekeras batu karang? Oh, bukan begitu maksudnya. Barakallahu fiik. Ya, kita jelaskan ya. Jadi, nah subhanallah, soft skill ini beda dengan hard skill. Kalau hard skill, itu dia sesuatu yang sifatnya teknis. Sesuatu yang sifatnya teknis, di mana keahlian yang kita miliki itu menyangkut sesuatu hal yang terlihat. Ya, menyangkut sesuatu hal yang terlihat. Nah, baik dia berupa objeknya, ya, atau barang yang kita memiliki keahlian. Misalnya seseorang bisa memasak. Nah, ini memasak kan jelas kan, yang namanya memasak kan ada barang yang dimasak. Ada barang yang dimasak. Kalau mau masak nasi goreng, ya tentu ada objeknya. Ada nasi gorengnya. Masa dia bilang saya memiliki keahlian memasak, tetapi bagaimana kita mempraktekkan keahlian memasak kita? Nah, tentu ada objeknya yang berupa nasi goreng dan yang bahan-bahan yang misalnya. Atau misalnya keahlian memontir mobil. Nah, keahlian bengkel. Apakah itu keahlian memperbaiki subhanallah ban yang bocor atau memperbaiki motor yang rusak. Nah, ini juga termasuk dalam hard skill. Dan tentu hard skill hari ini, subhanallah, hari ini adalah keahlian yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Pada bidang apa saja? Ya, pada hal-hal yang kecil seperti tadi Bang Andri sebutkan, subhanallah, atau yang menyangkut hal-hal yang besar yang kita lihat ya, yang kita kejar di dunia kerja seperti teknik, kan ada teknik bangunan, ada teknik sipil, ada teknik arsitektur, ada teknik elektro dan yang semisalnya yang kita dapati di berbagai sekolah, baik itu sekolah secara formal maupun non formal. Nah, lalu kalau yang seperti ini hard skill, nah Bang Andri Abu Umar, apa itu soft skill itu? Apa itu soft skill itu? Nah, jadi soft skill ini para pendengar Anas Radio kaum muslimin, subhanallah. Kalau misalnya kita masuk ke dunia kerja atau bisnis, nah kalau hard skill ini dia diseleksi, mudah sekali menyeleksinya dengan seperti kita melihat sebuah riwayat hidup seseorang. Ya. Nah, riwayat hidup seseorang, kurikulum vitae seseorang, nah ini bisa kita lihat dengan indeks prestasi, pengalaman kerja dan keterampilan yang dikuasai, maka hard skill ini bisa kita lihat kemampuan seseorang dalam bidang hal seperti ini. Tetapi tidak soft skill. Makanya kalau kita masuk dunia kerja, setelah hard skill-nya dilihat, ya, maka yang berikutnya, nah, sebuah perusahaan itu tidak cukup dengan dia mengamati hard skill. Mungkin hard skill-nya masuk dalam dalam kategori atau masuk dalam subhanallah seleksi di sebuah bisnis atau sebuah perusahaan.
Tapi biasanya, sebuah perusahaan itu akan menyeleksi lebih lanjut. Yang disebut dengan seleksi soft skill. Bagaimana seleksi soft skill itu? Nah, ini dengan melakukan wawancara. Makanya kita lihat kan, banyak sekali fresh graduate atau anak muda yang hard skill-nya, yang terbukti dengan indeks prestasinya tinggi. IPK-nya tinggi. Ya enggak? Mungkin ranking 1 di sekolahnya. Ya enggak? Anak-anak muda ini. Subhanallah, sarjana-sarjana ini. Subhanallah, IPK-nya cum laude. Kalau bahasa kita. Ya enggak? Pengalamannya luar biasa. Keterampilannya pun banyak. Tetapi subhanallah, barakallahu fikum, ketika diwawancara, ternyata si manajer HRD atau si direktur atau si manajer itu, subhanallah, barakallahu fikum, tidak menyukai, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, soft skill yang dia miliki. Sehingga hard skill tadi yang nampak di catatan kurikulum vitae ini tidak membuat dia sukses untuk menjalani atau masuk di pekerjaan tersebut. Nah, subhanallah. Kadang-kadang malah ada yang bingung, Bang. Kenapa ya? Subhanallah. Saya nilainya bagus, kurikulum vitae-nya oke, pengalaman kerjanya mantap. Kok saya ditolak sama si perusahaan itu? Nah, ini mungkin tanda tanya. Nah, tanda tanya ini bisa kita jawab dari pertemuan kali ini. Mungkin hard skill Anda luar biasa. Tapi soft skill-nya kurang. Dan subhanallah, ternyata hari ini banyak orang, banyak perusahaan, tidak sedikit dari mereka, itu mencari orang-orang yang tidak sekedar, punya intelektual yang tinggi, IQ yang tinggi, yang terbukti dengan IPK dan indeks prestasi dan yang semisalnya. Tetapi subhanallah, mereka ingin orang-orang yang mempunyai kemampuan soft skill. Apa itu soft skill? Subhanallah. Nah, soft skill itu adalah sebuah tingkah laku personal dan interpersonal. Jadi ini definisinya ya. Jadi definisi soft skill itu adalah personal and interpersonal behavior that develop and maximize human performance. Jadi soft skill itu adalah tingkah laku personal dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan human performance. Nah, human performance itu kinerja, bekerjanya seseorang pada sebuah aktivitas bisnis. Ya subhanallah. Barakallahu fikum. Ya, jadi tingkah laku personal dan interpersonal, nanti kita jelaskan ya, yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja atau boleh disebut daya kerja sebuah subhanallah manusia di dalam aktivitas bisnisnya. Nah, subhanallah ini definisinya. Berarti di dalam definisi ini ada beberapa poin yang harus kita bahas para pendengar Anas Radio. Yang pertama, soft skill itu menyangkut yang pertama personal behavior. Yang pertama namanya intrapersonal skill. Dan yang kedua interpersonal. Loh Bang, Abu Umar, apa bedanya? Intrapersonal dan interpersonal. Oh beda. Kalau intrapersonal skill, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, intrapersonal skill itu adalah keterampilan seseorang. Ya enggak? Yang muncul dari dalam dirinya untuk mengatur dirinya sendiri. Untuk mengatur dirinya sendiri. Ya. Dalam pengembangan dirinya, ya ketika dia bekerja atau dia berbisnis secara optimal. Begitu kira-kira. Subhanallah, barakallahu fikum ya. Bahkan, intrapersonal skill ini adalah sebuah keterampilan yang memang dia bisa kita pelajari. Ya. Subhanallah, jangan khawatir. Mungkin kita merasakan Bang Andri saya ini intrapersonalnya agak lemah. Tidak. Insya Allah setiap manusia itu dibekali soft skill. Dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya memang yang namanya skill ini, ada yang dia sifatnya, barakallahu fik, ada yang sifatnya tabi'i. Ya, subhanallah, ada yang sifatnya tabiat ya. Mungkin dari genetik turunan dari kedua orang tua, lingkungan yang ada di sekitarnya, karena dia punya latar belakang demikian dan demikian kan. Subhanallah. Nah, tetapi para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, skill ini, subhanallah, ada yang dia sifatnya kita bisa latih. Kita bisa latih. Nanti Bang Andri akan sebutkan bagaimana seorang muslim itu meningkatkan kemampuan soft skill-nya. Meningkatkan kemampuan soft skill-nya ada beberapa teknik insya Allah secara teknis. Nah, tapi yang penting kita pelajari dulu definisinya ya. Jadi tadi tingkah laku personal dan interpersonal. Ya. Jadi intrapersonal skill itu keterampilan seseorang mengatur dirinya sendiri. Misalnya apa saja Bang Andri Abu Umar keterampilan intrapersonal? Oh banyak. Keterampilan interpersonal itu misalnya memanage waktu.
Nah, ini subhanallah. Tidak sedikit kaum muslimin yang ya enggak masih lemah dalam ilmu manajemen waktu. Betul kan? Ya, subhanallah. Ya. Dan kadang-kadang ini tidak ada hubungannya. Ya enggak? Tidak ada hubungannya dengan subhanallah. Bisa jadi dia ini sudah memiliki ilmunya. Tapi bagaimana teknik untuk ya kan kadang-kadang ada orang yang sudah mengilmuinya, meyakininya. Tapi kok subhanallah. Nah, masih malas, ya enggak? Masih sembrono mengatur waktu, ya. Barakallahu fikum. Nah, ini ada skill-skill, ada tip-tip khusus untuk kita meningkatkan intrapersonal. Apalagi kita seorang pengikut sunnah Nabi SAW yang barakallahu fikum. Nah, teladan Nabi kita sudah sempurna, sudah lengkap. Harusnya seorang ahlu sunnah itu adalah garda terdepan. Seorang, subhanallah, seorang yang memiliki keteladanan, terutama orang yang baik, mengatur dirinya sendiri. Jadi kalau bahasa kita orang yang bisa memimpin diri. Nah, sebelum dia memimpin orang lain. Jadi kalau mau disebutkan yang namanya personal skill itu ada beberapa. Barakallahu fikum, memang banyak ya. Tapi kalau mau disebutkan, yang pertama adalah bagaimana kemampuan membangun visi. Nah, ini yang pertama, membangun visi. Karena banyak anak muda hari ini kalau ditanya apa tujuan hidupnya dia nggak bisa jawab. Ya, subhanallah. Anak muda sekarang kalau ditanya, kenapa kamu kuliah di sini? Kenapa kamu memilih kerja? Wah, ini kerja iseng-iseng. Ya, ini bisnis karena terpaksa. Loh, subhanallah. Wah, ini mah karena dipaksa sama keluarga. Wah, kok gitu? Nah, ini subhanallah. Nah, kemampuan membangun visi yang rendah itu adalah lemahnya seseorang dalam intrapersonal skill. Jadi, kemampuan membangun visi. Yang kedua, kemampuan berpikir kreatif. Ya, subhanallah. Ini juga adalah kemampuan personal skill, soft skill. Karena banyak dari para pengusaha itu, dia bisa membuka bisnis, tapi memiliki kesulitan mengembangkan bisnis. Karena tidak kreatif ya. Habis ini Bang Andri apa? Kalau saya buka bisnis di sini, habis ini apa? Apa yang harus saya lakukan ya? Tuh, subhanallah. Nah, insya Allah kalau kita memiliki soft skill yang kita latih dengan sedemikian baik ya, latih dengan tekun, insya Allah. Nah, soft skill dari segi personal ini bisa kita sedikit demi sedikit bisa kita latih ya. Lalu setelah itu selain membangun visi, berpikir kreatif, lalu yang berikutnya membangun pikiran yang positif. Ya. So, kadang-kadang kalau kita bisnis itu kan baru kita buka bisnis, lihat saingannya maju, oh sudah negatif kok. Wah, jangan-jangan. Banyak jangan-jangan. Yang sering Bang Andri katakan di pertemuan yang terlalu BEJ, suka blame, ya nggak? Blame itu menyalahkan orang lain. Suka excuse dan J justify. Ya, suka melakukan pembenaran. Suka blame. Nah ini kemampuan soft skill ini. Bentar-bentar blame, menyalahkan orang. Wah, subhanallah, ya enggak? Saya ini tidak sukses seperti ini karena dia menyalahkan orang. Saya ini begini karena keluarga saya tidak mendukung. Loh, kok keluarga yang disalahkan? Saya begini ini karena subhanallah kurangnya pengetahuan. No, subhanallah. Nah, ini banyak menyalahkan hal-hal yang tidak semestinya ya. Maka ini juga adalah kemampuan personal skill. Dan ini para pendengar Anas Radio, insya Allah sesuatu keterampilan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Ingat ya, itu personal skill itu. Keterampilan yang muncul dari dalam diri untuk mengatur diri seseorang ya demi mengembangkan kinerjanya secara optimal ya di dalam dirinya. Kira-kira begitu, ini satu. Loh, yang kedua adalah interpersonal. Kalau interpersonal itu apa, Bang Andri Abu Umar? Interpersonal skill adalah keterampilan seseorang. Sama dengan keterampilan yang dia muncul dari dalam diri, tapi untuk berhubungan dengan orang lain. Untuk berhubungan dengan orang lain. Ya, demi peningkatan kinerja bisnis atau kerja secara optimal. Jadi beda ya. Jadi kalau personal skill tadi atau intrapersonal skill tadi adalah kemampuan dari dalam. Ya, untuk mengatur dirinya. Bagaimana misalnya seni memotivasi diri. Ya, misalnya kita ini malas kan? Ya nggak malas yang apa saja. Kadang-kadang muncul kan namanya malas itu ya. Malas sholat berjamaah misalnya begitu. Malas bangun pagi. Malas membantu orang tua. Woi, banyak sekali negatifnya kan? Barakallahu fiik, ya nggak? Nah, bagaimana ini seni memotivasi diri ini agar tidak malas? Nah, ini kan interpersonal skill. Barakallahu fiikum. Ya, semoga bermanfaat ya. Lalu setelah memotivasi diri, bagaimana kita mengatur waktu? Ya, mengatur waktu itu dengan baik, membangun cita-cita,
ya enggak? Mengubah diri kita, mindset kita lebih positif, berpikir lebih kreatif, ya, lebih berdisiplin, ya enggak? Berkomitmen pada apa yang sudah kita sebutkan. Nah, dan yang semisalnya dari banyak sekali cabang-cabang ilmu soft skill dalam bidang personal. Nah, kalau interpersonal skill itu adalah keterampilan seseorang, para pendengar Anas Radio, yang muncul dari dalam diri untuk berhubungan dengan orang lain. Sebab kadang-kadang ada orang ini yang dia kemampuan personalnya sudah bagus dari dalam tubuhnya untuk mengatur dirinya. Tetapi ketika berhubungan dengan orang, Masya Allah ya, terjadi ketidakseimbangan. Atau terjadi, subhanallah, barakallahu fikum, hal-hal yang tidak diinginkan dalam berhubungan. Nah, apa saja soft skill dalam interpersonal itu? Wah, banyak ya. Ya, banyak. Misalnya yang pertama, ini barakallahu fikum, adalah melakukan komunikasi secara umum. Nah, ini komunikasi ini kan subhanallah ya. Komunikasi ini bagian dari soft skill. Ya, ada mungkin kita lihat saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri, ya enggak. Nah, dia memiliki kemampuan membuat perencanaan dengan baik, mengatur diri dengan baik, ya subhanallah, memanage waktu, membuat perencanaan, subhanallah. Tetapi ketika berhubungan dengan orang, nah, ya, jadi dia pede kalau sendiri. Tapi kalau sudah berbicara dengan orang, pedenya itu hilang, ya enggak? Timbul minder kan? Sehingga berbicara itu, subhanallah, ngalor ngidul, ya enggak? Menyusun katanya tidak sempurna, ya. Sehingga kata-kata yang keluar, ya enggak? Bahkan ya, yang harusnya bermanfaat, bahkan timbul mudarat ya, di tengah orang-orang yang dia ajak berkomunikasi, kira-kira begitu. Nah, ini interpersonal skill. Lalu yang kedua adalah, soft skill interpersonal itu adalah kerjasama. Ya, kerjasama. Ini penting ini ya. Nah, ini namanya kemampuan teamwork, yang bisa dibangun dengan skill yang namanya team building. Kan kita lihat, ada teman kita, ada mungkin saudara kita, atau kita sendiri, para pendengar Anas Radio, kalau kerja sendiri rajin. Jadi dia kalau kerja sendiri itu rajin kan? Kerja sendiri itu cekatan dia kalau kerja sendiri. Ya, subhanallah. Nah, misalnya nyuci pakaian, nyuci baju atau yang semisalnya lah, ya enggak? Tetapi kalau sudah bekerja bersama orang, ya, Masya Allah, terjadi, ya enggak? Ya, itu terjadi kekacauan, ya enggak? Apakah mungkin dia terlalu lemah, ya, atau dia terlalu dominan, ya, atau tidak match dengan teman yang dia ajak bekerja. Kan subhanallah kita sering lihat ya. Maka barakallahu fikum, seorang leader harus memahami tim yang seperti ini. Nah, kenapa? Karena subhanallah salah satu bagian dari soft skill itu adalah kemampuan interpersonal. Adalah kemampuan apa? Interpersonal. Bagaimana seseorang itu bekerja sama dengan orang lain. Dan ini jangan dianggap remeh, para pendengar Anas Radio. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan kita ya, mungkin subhanallah kalau kita kerja sendiri ya nggak oke, kalau kita kerja berdua jadi hilang. Ya, subhanallah. Maka Bang Andri Abu Umar sendiri di Bandung ya, sering ya artinya menyeleksi atau mengontrol beberapa perusahaan dan yang semisalnya dalam melakukan mentrain atau melatih para karyawan atau para pebisnis, anak-anak muda dan juga mahasiswa. Saya sering lihat, misalnya kalau saya membuat sebuah pelatihan atau outbound, ya, ada orang itu kalau dia dilatih sendiri, dia muncul potensinya. Wih, luar biasa. Muncul potensinya luar biasa. Ya nggak? Melejit dia. Tetapi kalau sudah dipasangkan berdua atau bertiga, kita bikin sebuah game, ya nggak? Atau sebuah kerja bersama. Nah, barakallahu fikum. Nah, dia ini lemah sekali kemampuan interpersonalnya. Nah, lemah yang dimaksud itu banyak faktor ya. Mungkin dia terlalu dominan. Nah, sehingga temannya yang lain itu tidak bisa menyesuaikan dengan kinerjanya. Atau karena dia terlalu dominan, dia tidak bisa menurunkan level. Tidak bisa menyesuaikan kemampuannya dengan kemampuan orang. Nah, ini kan sebuah soft skill juga. Subhanallah. Sebuah soft skill kan? Barakallahu fikum. Ya. Bahkan misalnya seorang komunikator lah. Seorang komunikator, seorang guru, seorang dai, seorang ustadz. Ya, misalnya. Nah, ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang awam, misalnya anak yang seumuran pemuda, remaja, SMA, dia menyampaikan materi yang sulit. Orang yang mempunyai soft skill bagus kan harusnya materi yang sangat sulit, subhanallah, dia sampaikan mudah diterima oleh orang yang ada di depannya. Ya, siapapun, dia berbicara di depan bapak-bapak bisa, di depan para yang seumuran mahasiswa bisa, bahkan dia menyampaikan di depan anak-anak SMP juga bisa.
Ini harusnya begitu orang yang memiliki soft skill interpersonal. Nah, ini soft skill interpersonal itu. Dan yang semisalnya lagi dari soft skill itu adalah kemampuan memimpin. Ya, nah ini dia. Ini kemampuan memimpin ini lebih tinggi lagi dalam interpersonal skill. Ya, interpersonal soft skill ya. Jadi selain berkomunikasi, bekerja sama. Nah, banyak orang juga dia bisa bekerja sama, tapi kalau disuruh memimpin, dia tidak memiliki kemampuan itu dengan baik. Nah, begitulah kira-kira. Masya Allah, mukadimahnya panjang sekali. Barakallahu fikum. Arti soft skill itu. Jadi, soft skill itu adalah sebuah perilaku personal dan interpersonal yang dia dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja ya, dari seseorang untuk meningkatkan aktivitas bisnisnya atau aktivitas kerjanya. Di mana terbagi dua. Ada yang muncul dari dalam diri, yang sifatnya personal, ya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan yang kedua ada namanya interpersonal. Muncul dari dalam dirinya, tapi dia manfaatkan ketika dia bergaul, ketika dia bekerja sama, ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita kemampuan soft skill ini secara teknis sehingga bisa membantu ya aktivitas kehidupan kita di dunia dan subhanallah tentu untuk tujuan kita yang lebih besar, yaitu ya enggak, tujuan kita meraih ridho Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan akhirat kita. Begitu kira-kira, wallahu alam. Kang Aca silakan. Ya, alhamdulillah tadi paparan insyaallah hampir 30 menit paparan tentang pengertian soft skill, jenis-jenisnya. Masyaallah, ternyata terbuka juga nih wawasan nih, Bang. Nah, baik, bagi para pendengar yang mungkin masih belum kebayang apa sih soft skill itu atau masih belum jelas, tanyakan aja, atau mau seputar bisnis yang lain juga boleh. Kirimkan pertanyaannya bisa ke alamat email kami di kotak surat @annasradio.com atau melalui Yahoo Messenger dengan ID annasradio, atau bisa juga melalui PIN BlackBerry di nomor 2633310 Delta. Skype bisa kalau mau berbicara langsung dengan Bang Andri dengan ID Annas Radio. Dan yang terakhir melalui WhatsApp di nomor 0813 17854 974. Nah, Bang, kebetulan nih pertanyaan masih sepi aja nih, Bang. Mungkin saya coba wakilin aja dulu, Bang. Ini soft skill sama hard skill nih harus seimbang nggak, Bang? Nah, apakah kalau misalkan ada seseorang yang dia lebih dominan hard skill atau soft skillnya, itu gimana, Bang? Itu berdampak positif atau negatif tuh, Bang, dalam dirinya? Ya, silakan, Bang. Iya, Masya Allah ya, pertanyaan yang bagus ya, yang muncul dari Kang Aca, Abu Khalid, barakallahu fikum. Ya, para pendengar Annas Radio, tentu segala kemampuan yang sifatnya hard dan soft ini kita harus miliki secara bersama. Ya, dia saling menguatkan, ya enggak? Nah, dalam bahasa kita yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang telah lalu, namanya kolaborasi. Kolaborasi itu saling mengisi. Kolaborasi itu lebih tinggi dari kerjasama. Kalau kerjasama itu kerja bersama, ya enggak? Ada orang kan kerja bersama tapi belum tentu saling mengisi. Kerja aja bersama. Yang satu menyelesaikan tugasnya, yang satu menyelesaikan tugasnya. Ya enggak? Selesai sudah. Ya enggak? Belum tentu ketika temannya memiliki kekurangan, ya. Nah, yang teman yang lain mampu atau mau untuk menolongnya. Tetapi kolaborasi itu lebih tinggi lagi. Kolaborasi itu kerjasama yang dia saling, yang pertama menerima kekurangan. Ya. Dan yang kedua dia saling mengisi. Mana yang lebih, mengisi yang kurang. Ya enggak? Dan yang kurang, nah, ditutupi dengan yang kelebihan ini. Barakallahu fikum. Nah, sama dengan hard skill dan soft skill. Ya tentu kalau kita berbisnis atau bekerja atau apapun dunia kita, aktivitas di dunia ini, subhanallah. Ya, kalau misalnya kita berbisnis, kita hanya punya soft skill saja, ya enggak? Misalnya kita punya soft skill berani misalnya. Ya. Berani buka bisnis, ya enggak? Subhanallah, bisa memotivasi diri. Masya Allah. Tetapi apa hard skill yang kita miliki? Kan yang namanya bisnis kan harus punya hard skill, bidang kerja yang kita lakukan. Karena kalau enggak, masyarakat itu akan menilai nih orang, subhanallah, cuap-cuap doang, ya enggak, semangat sekali. Tetapi ketika bekerja secara teknis, kompetensinya tidak ada, maka masyarakat akan, ya enggak, akan mengacukan orang yang seperti ini, ya, yang soft skillnya bagus, subhanallah, ketika dicek hard skillnya, subhanallah, ya, barakallahu fikum. Ya, lemah sekali. Begitu juga sebaliknya. Orang yang memiliki keahlian dalam bidang teknis, ya ternyata
ketika diajak bergaul, subhanallah ya, diajak bergaul atau diajak berkomunikasi, nah komunikasinya tidak terarah, ya tentu akan memberi citra yang negatif, bahkan bisa ditinggalkan oleh konsumen kalau dalam segi konteks bisnis. Kira-kira begitu, Kang Aca. Allahu a'lam. Masyaallah. Alhamdulillah. Cukup jelas, Bang. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bang. Baru masuk nih dari Andi di Ponorogo nih. Mungkin Jawa Timur ya mungkin, Bang ya. Bang Andri, saya orangnya pemalu banget. Sampai-sampai bicara dengan lawan bicara aja saya nunduk ke bawah. Apakah soft skill saya ini berarti lemah ya, Bang? Nah, kira-kira usaha apa tuh, Bang, yang cocok untuk saya yang pemalu ini, Bang? Nah, silakan, Bang. Iya. Subhanallah. Baik, Al-Ah Andi di Ponorogo. Semoga Allah menjaga dan merahmati antum sekeluarga. Nah, jadi beliau berkata, saya ini orangnya pemalu. Subhanallah. Ya. Jadi pemalu ini nanti harus kita selidiki lagi ya, saudaraku Andi di Ponorogo. Karena subhanallah, kalau kita malu itu kan maknanya masih luas ya. Bisa arahnya kalau diletakkan di kebenaran benar. Kalau malu pada yang tidak semestinya, maka ini akan membuat hal-hal yang negatif. Ya, subhanallah. Maka kalau kita berbuat benar, kenapa kita malu? Ya, kalau kita berbuat benar kan harusnya kita tidak malu kan? Masa ada orang malu sholat berjamaah ke masjid? Oh, saya malu sholat berjamaah ke masjid. Nah, sama dengan yang seperti ini. Ya, hal yang sifatnya sangat bermanfaat, berwirausaha, memotivasi diri. Kenapa harus malu? Ini kaidah yang pertama yang ingin Bang Andri bangun. Supaya kita bisa meletakkan malu kita itu sesuai dengan tempatnya. Jangan malu selama kita insya Allah berada di atas kebenaran. Lalu yang berikutnya, kalimat beliau berikutnya ini. Ternyata malunya kalau dia berkomunikasi dengan orang. Sampai-sampai bicara dengan lawan bicara aja, saya nunduk ke bawah. Nah, sekarang Bang Andri sebenarnya mau tanya lagi. Kalau biasanya kalau di konsultan itu saya bertanya lagi. Apakah semua orang dia berbicara ini sama dia menunduk ke bawah? Kan begitu? Iya nggak? Saya nggak yakin kan? Bang Andri nggak yakin kok. Masa bicara sama orang tuanya dia nunduk? Kan begitu kan? Atau dia bicara sama istrinya kalau dia suami ke istrinya nunduk? Rasanya tidak mungkin, ya nggak? Barakallahu fikum. Nah, mungkin harus diidentifikasi lagi. Nah, dengan siapa dia bicara? Mungkin yang pertama, ini kalau ditelaah ya, di fact finding namanya dalam ilmu komunikasi, yang pertama, dia mungkin bicara ke orang yang belum dia kenal. Nah, bisa jadi itu. Ya, satu. Nah, mungkin ada rasa segan, atau karena kan orang yang belum kita kenal ya wajar ya. Kita butuh pengetahuan. Ya. Nah, karena kata orang Indonesia tak kenal maka tak sayang, maka dia ada kalau dalam istilah komunikasi itu communication apprehension, mungkin gugup atau cemas berbicara orang yang tidak dikenal. Itu satu. Yang kedua mungkin berbicara kepada orang yang dia merasa lebih tinggi dari dia. Nah, lebih tinggi itu banyak, bukan lebih tinggi-tingginya. Mungkin lebih tinggi perasaan dia, statusnya, atau lebih tinggi secara umur, ya nggak? Mungkin dia merasa, wah ini saya ngomong sama orang yang kayaknya statusnya sudah oke, seorang pengusaha sukses. Jadi kalau berbicara sama pengusaha sukses tuh kayaknya kalau dilihat matanya tuh gimana, jadi saya nunduk. Nah ini kan harus didefinisikan terlebih dahulu. Karena saya yakin bicara nunduk ini pada orang-orang tertentu, tidak semuanya dia nunduk kan. Nah kalau yang sifatnya seperti ini, nah Bang Andri Abu Umar memberikan saran, memang peningkatan soft skill dalam komunikasi itu ada beberapa cara. Yang pertama, caranya kita bisa lakukan learning by doing. Ya, ini cara yang umum dilakukan oleh banyak trainer-trainer. Ya, di dunia pelatihan namanya learning by doing. Jadi kita belajar itu sambil melakukan. Ya. Jadi belajar itu dengan melakukan, para pendengar Anas Radio. Ya. Jadi bagaimana kita tahu kita bisa kalau kita tidak melakukannya, tidak mempraktekkan hal tersebut. Nah, tetapi bagaimana learning by doing yang bagus? Learning yang doing yang bagus itu step by step. Jadi kita berkomunikasi, Al-Ah Andi, coba membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk berbicara dengan orang lain tuh. Kita berbicara dengan orang yang sepadan dengan kita terlebih dahulu. Nah, sedikit-sedikit. Ya, kalau misalnya kita beraninya mampunya bicara dengan orang yang seumuran dengan kita atau yang mungkin secara umur lebih rendah dari kita, coba kita
kita berbicara. Kita latih diri kita berbicara. Karena yang namanya tadi kan soft skill itu bisa dibentuk. Ya, bisa dibentuk. Nah, ini salah satu caranya learning by doing. Ya, dengan kita latihan berbicara dengan orang lain. Dan ini juga Bang Andri Abu Umar lakukan dari sejak kecil kan. Istilahnya ya kita lakukan semua. Nah, saya juga dulu pertama kali istilahnya menjadi pembicara, ya subhanallah. Ya tidak akan mungkin kan? Tidak ada orang belum pernah berbicara di depan orang banyak, tiba-tiba dia nekat berbicara di depan 1000 orang. Bahkan bisa grogi dan semisalnya. Tetapi kita latih setahap ada latihan. Kita latihan kira-kira seperti itu ya, subhanallah. Nah, namun kita minta dievaluasi ketika kita bicara itu, kita lihat mana kelebihan dan kekurangan kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Lalu yang berikutnya, yang kedua, peningkatan soft skill personal itu selain learning by doing, bisa kita lakukan dengan cara berinteraksi dan beraktivitas dengan orang. Ya, misalnya kita ikut di dalam sebuah komunitas, ya, ikut di dalam sebuah organisasi, ikut di dalam sebuah kegiatan walaupun kecil, ya. Jadi aktivitas kecil, kelompok kecil, komunitas kecil itu walaupun cuma 3-4 orang, itu bisa sedikit demi sedikit ya mengasah kemampuan soft skill interpersonal kita. Percayalah, insya Allah. Misalnya kita yang masih sekolah atau di kuliah di kampus, coba mulai sedikit demi sedikit berani bertanya kepada dosen, kan? Coba. Nah, ini Bang Andri Abu Umar juga lakukan. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa, coba para mahasiswa, para anak-anak sekolah, coba kita ambil duduk di posisi depan. Ya, subhanallah. Misalnya begitu kan, melatih kemampuan diri kita, keberanian diri kita. Kepercayaan diri itu penting. Duduk di depan, ya, subhanallah. Kalau majelis taklim itu duduk di depan, subhanallah. Ini duduk di pinggir, di belakang tembok, di belakang tiang. Ya, Masya Allah. Duduklah di depan. Ya. Ada kesempatan bertanyalah dengan guru. Bertanyalah dengan dosen yang ada di kampus. Saya Pak mau bertanya. Kan ini kan latihan keberanian. Ya, latihan keberanian. Kalau nggak berani di depan umum, nah coba satu-satu ketika misalnya dosennya atau gurunya setelah keluar dari kelas, coba hampiri gurunya, dosennya. Pak, boleh saya bertanya? Ya, Pak saya mau bertanya apa hukumnya takbiratul ihram misalnya. Ya nggak? Pak saya mau bertanya di materi tadi, ada yang saya belum mengerti. Yang begini-begini, ini latihan. Ini namanya latihan, ini penting itu, kemampuan berinteraksi itu. Ya begitu ya. Al-Ahandi, subhanallah, hal-hal yang semisalnya itu bisa kita latih sedikit demi sedikit. Kalau belum berani juga, coba dimulai dari meningkatkan motivasi itu dari segi personal dulu. Coba mulai membaca hal-hal yang sifatnya motivasional, membaca biografi, ya enggak? Mendengarkan atau melihat orang-orang yang bagus dalam berbicara, ini akan menambah mentalitas dan dorongan untuk memperbaiki ya soft skill kita secara interpersonal. Begitu kira-kira usaha yang cocok untuk orang yang dia masih pemalu. Ya, Allahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya nih dari seorang akhwat, dari Mbak Iin di Karangasem. Mau tanya, kebetulan saya wanita yang dulunya sekolah di STM, yang mana kemampuan hard skill saya lebih dominan. Bagaimana ya bentuk menyeimbangkan soft skill saya dengan hard skill yang sudah saya miliki, Bang? Ya, terima kasih. Iya. Alhamdulillah ya, Al-Iin. Semoga Allah menjaga dan merahmati antum dan keluarga di Karangasem. Jadi memang Bang Andri karena sering melakukan training dan yang semisalnya di berbagai institusi juga sekolah seperti ini. Biasanya sekolah-sekolah yang para siswa atau mahasiswanya banyak berhubungan dengan barang-barang atau alat-alat yang full sekolahnya dan waktunya. Ya. Nah, seperti STM kan. Jadi kalau misalnya STM ini kan mungkin karena STM-nya full ya. Dari pagi sampai sore, ya nggak mungkin ketemunya sama palu aja, ya nggak, atau mungkin ketemunya sama besi aja, ya. Ini pernah ketika Bang Andri Abu Umar juga mengisi misalnya ada namanya Politeknik Manufaktur misalnya di Bandung ini. Ini ada ngisi sekitar berapa puluh atau berapa ratus orang, ya nggak. Mereka sering cerita, Bang Andri kami itu dari pagi, misalnya masuk jam 7, dari jam 7 pagi jam 8 sampai sore itu, ya kalau bahasa kasarnya nggak pernah lihat orang, jadi lihat itu ya mesin bubut,
ya enggak? Ya lihatnya tuh pisau. Ya makanya bergaul seperti itu, ya enggak? Berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun, 3-4 tahun, itu mempengaruhi mentalitas memang. Mempengaruhi mentalitas. Apalagi cuma kuliah pulang, ya enggak? Kuliah capek, tidur pulang, ya enggak? Selama 4 tahun loh, atau 3 tahun. Oh mesti nih mempengaruhi jiwa dan mentalitas seseorang. Ya, apalagi, nah yang seperti ini kan mungkin tidak diselingi dengan apa misalnya, ya enggak? Bahkan ada yang misalnya dia di kota tersebut, bahkan dia tidak pernah kemana-mana. Ya, jadi misalnya kalau dia di Jakarta atau di Bandung, ya pernah main ke Monas nggak? Enggak. 4 tahun di Jakarta nggak pernah lihat mana-mana misalnya. Jadi di situ terus. Ini terjadi, banyak terjadi. Ya subhanallah. Jadi kalau ada orang merantau misalnya ke Jakarta atau ke Bandung, dia itu cuma sekolahnya aja selama 3-4 tahun itu. Habis itu pulang kampung ke rumah ditanya, kamu di kota rantau itu kemana aja? Ya saya cuma 3-4 tahun di sekolah ini aja. Cuma lihat palu sama mesin bubut katanya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, jadi saran dari Bang Andri Abu Umar ke Al-U'iin dan siapapun yang para kaum muslimin yang kita bersekolah atau bekerja, ya nggak, misalnya kan ada ikhwan, bang saya bekerja di yang misalnya mungkin kayak di Jabotabek itu, mungkin di Bekasi, di Tangerang, kalau di Bandung ini di Bandung Selatan, ada teman itu lihat itu saja. Jadi kerjanya itu 6-7 jam ini cuma mencet tombol. Jadi mencet tombol kan, tombol 1, 2, pencet itu aja deh. Monoton sekali kerjanya. Subhanallah. Monoton. Nah kalau yang seperti ini tidak diiringi keimanan, ya nggak, ya tidak jahil dalam agama, ya nggak, sehingga barakallahu fikum mungkin dia pikir masya Allah saya tidak bisa beraktivitas yang lain. Nah ini akan mempengaruhi mental seseorang. Ini seperti kalau dalam bahasa orang Indonesia itu seperti katak dalam tempurung. Seperti katak. Akhirnya dia kaku berhubungan dengan orang lain. Maka saran Bang Andri kepada Al-U'iin, coba. Nah, yang pertama di sekolahnya itu kan mesti yang namanya sekolah kan ada kegiatan-kegiatan. Ya, ada waktu lah. Nah, coba waktu yang istirahat atau misalnya waktu istirahat ketika sekolah, coba mulai kita asah atau ikuti atau lakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan interpersonal, komunikasi, ya enggak? Kan itu bisa kan ya? Ya. Atau misalnya ikut kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat tentunya kan? Subhanallah, ya enggak, ekstrakurikuler apa saja yang bermanfaat pada diri, ya, subhanallah. Nah, yang kita bisa berinteraksi dengan teman kan? Jadi kita bisa berkomunikasi walaupun subhanallah. Walaupun kita punya teman 2-3 orang, ya alhamdulillah ya. Nah, ini bisa kan? Walaupun memang kadang-kadang ada orang itu yang dia punya teman itu saja selama 4 tahun ya, subhanallah. Nah, jadi itu yang pertama, coba lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat selain kegiatan akademik, ekstrakurikuler. Nah, lebih bagus lagi kalau dia bisa melakukan kegiatan organisasi misalnya yang bermanfaat, ya. Baik itu di sekolah, ya internal sekolah atau eksternal di luar sekolah. Itu lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus lagi. Nah, apalagi kalau dia temannya itu heterogen. Heterogen yang dimaksud itu dia tidak teman sama teman-teman di STM-nya itu. Coba kita keluar. Jadi istilahnya kalau kita kuliah di UI, ya enggak? Boleh nggak kira-kira kita gaul sama anak mana misalnya? Cuma anak Gunadarma. Ya jelas boleh kan? Ya, atau anak Gunadarma gaul sama anak UI. Ya boleh. Nah itu, coba kembangkan pikiran kita. Ya, perluas pergaulan kita. Dan tentu memilih teman-temannya juga harus yang baik, yang bisa bermanfaat buat kita. Kira-kira begitu, insya Allah soft skill ini bisa kita latih dan bisa kita seimbangkan untuk memperkuat hard skill yang sudah kita miliki. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Alhamdulillah. Baik Bang, ini pertanyaan selanjutnya nih dari Abu Kilabah di Sumedang. Ana punya usaha ternak ayam. Kira-kira bentuk soft skill apa yang perlu Ana asah untuk menunjang usaha ternak ayam Ana? Ya, silakan Kang. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, Abu Kilabah di Sumedang ya. Jadi Ana punya usaha ternak ayam. Kira-kira soft skill apa yang harus Ana asah untuk menunjang usaha? Ya. Nah, yang pertama, tentu subhanallah, kalau kita berbisnis, soft skill yang harus kita miliki adalah entrepreneur skill. Ya, entrepreneur skill kan? Ya sesuai bidang ya. Subhanallah, kalau kita kerja sebagai tukang jahit, ya tentu skill yang harus kita miliki adalah menjahit. Ya, bagaimana mau jadi tukang jahit tapi ya yang skill yang dia miliki adalah apa misalnya begitu? Ya enggak. Nah, memasak, tidak nyambung. Berarti kalau usaha
seseorang berwirausaha, tentu soft skill yang harus dia miliki adalah entrepreneurial skill. Nah, apa itu entrepreneur skill? Ya. Jadi, skill bagaimana seseorang itu membangun usahanya dengan baik tentunya kan. Nah, jadi itu diawali dengan bagaimana caranya membuka bisnis. Jadi dia harus tahu, ya, punya keberanian kan, membuka bisnis dengan baik. Yang kedua, dia tahu bagaimana memilih bisnis. Nah, ini sudah ada ternyata bisnisnya, ada usaha ternak ayam. Ya, usaha ternak ayam. Lalu yang berikutnya bagaimana dia mengembangkan usahanya. Nah, ini kan harus belajar kan? Mengembangkan itu berarti harus belajar ilmu marketing, ya enggak? Subhanallah. Harus mengembangkan ilmu komunikasi bisnis, ya enggak? Ilmu penjualan. Ini kan soft skill al-ahabu kilabah. Ya. Sebab kadang-kadang orang kita ini bisa buka bisnis tapi tidak bisa menjualnya, bisa memproduksi tapi nggak bisa jual. Ya. Nah, di luar sana ilmu bisnis itu malah kadang-kadang yang lebih penting itu adalah selling skill-nya. Ya. Marketing skill-nya. Kalau produksi, para pendengar Anas Radio, itu malah bisa dari orang lain. Benar nggak kira-kira? Ya. Ya, betul kan? Kadang-kadang ada orang punya bisnis, tapi dia nggak bisa bisnis. Itu bisa, ada buktinya. Ya, ada buktinya. Subhanallah. Ya. Jadi ada orang memiliki bisnis, subhanallah, dia misalnya memiliki bisnis, misalnya, fotokopian. Ternyata si bapak ini nggak bisa fotokopi. Nggak bisa menjalankan mesin fotokopi. Subhanallah, ketika ditanya, saya nggak pernah megang mesin fotokopi. Ternyata orang lain. Nah, itu kan artinya, subhanallah, kemampuan selling skill, komunikasi bisnis ini, penjualan, marketing skill ini harus kita miliki. Ini yang harus dimiliki oleh al-ahabu kilabah. Coba kita belajar, ini hal yang sifatnya teknis ya, harus kita asah. Ya sayang kita sudah punya ternak ayam, tapi kita tidak mampu menjualnya kan? Ya, jadi menjualnya, terus mencari, ya enggak, berkomunikasi, bernegosiasi dengan orang, ya. Mungkin kita, subhanallah, sudah tahu pasar-pasarnya, tapi apakah kita mampu mengkomunikasikannya kepada orang, membangun mitra. Nah, itu namanya kemampuan soft skill al-ahabu kilabah di Sumedang ya. Semoga bermanfaat. Jadi hal-hal yang seperti ini itu setelah entrepreneur skill ya, yang di dalamnya ada selling skill, marketing skill dan semisalnya, maka yang berikutnya kita mulai mengasah kemampuan-kemampuan kita yang lain, ya enggak? Mengatur manajemen kerja kita secara profesional, ya enggak? Membangun teamwork karyawan kita kalau kita ingin mengambil karyawan, ya enggak? Nah, subhanallah, ya ini ya Abu Umar tidak tahu apakah dia kerja sendiri atau dia bersama orang lain. Kalau dia bersama orang lain memiliki karyawan misalnya 5 atau 10 orang, tentu itu ya, kita sebagai pemimpin harus punya skill tambahan yang harus dipelajari berikutnya setelah entrepreneur skill, yaitu bagaimana skill memimpin orang lain. Bagaimana kita mempunyai teamwork, bekerja sama dengan orang lain. Ya, kita bosnya, kita bekerja sama dengan orang yang kita pimpin. Nah, ini kadang-kadang banyak entrepreneur yang juga belum memiliki kemampuan teamwork dan leadership dengan baik. Nah, ini berarti adalah soft skill yang harus dipelajari berikutnya. Ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Bang, dari Banyuwangi, Abdus Salam. Bang, bagaimana mensiasati kebiasaan hilangnya bahan pembicaraan ketika berinteraksi? Misal sedang bertatap muka atau bertemu langsung dengan orang lain, terkhusus ketika kita ingin menawarkan produk kita pada orang tersebut. Padahal sebelumnya kita sudah persiapkan dengan matang gitu Bang. Tiba-tiba blank gitu ya. Iya. Silakan Bang. Ya, walhamdulillahirabbil alamin ya. Saudaraku, jadi adalah lumrah ya kalau kita berbicara itu kita suka lupa ya, Abdus Salam di Banyuwangi. Jadi karena memang gugup itu ya, dia salah satu efek dari gugup itu adalah lupa ingatan memang. Ya, jadi gugup atau cemas itu dampaknya banyak. Yang pertama bisa membuat kontak matanya tidak bekerja dengan baik. Ya, seperti tadi kan, ada ikhwah kita kalau dia bicara dia malu, dia nggak berani lihat mata orang atau wajah orang kan. Dia kalau bicara sama orang tuh nunduk, ngelihat ke dadanya atau mungkin lihat ke kakinya sendal dan sepatu orang yang diajak bicara ya. Subhanallah. Nah, namun ada juga dampak dari gugup atau cemas atau lemah dalam soft skill komunikasi adalah kalau ya tadi berbicara itu tiba-tiba sudah mempersiapkan pembicaraan hilang aja. Ya seperti mungkin kita sekolah pelajar mahasiswa atau kita santri kan, ya atau kita mau ceramah misalnya begitu. Ya, kita sudah mempersiapkan presentasi kuliah kita di rumah sampai udah latihan di cermin semalaman, ya pas di depan kelas hilang setengahnya, bahkan bisa hilang semuanya. Ya,
atau materinya nggak nyambung, ngomongnya ngalor ngidul dan yang semisalnya. Nah, jadi yang seperti ini, nah subhanallah, Bang Andri punya rumus ya yang mudah buat para komunikator pemula, namanya 5W1H. Ya, 5W1H itu what, who, when, where, why, dan how. Nah, jadi kita berbicara itu dengan apa namanya? Kalau kita lupa, kita ingat 5W1H ini. Ya subhanallah, kadang-kadang memang kalau kita lupa pembicaraan atau memang kita tidak terarah, ya. Memang yang paling utama kita mempersiapkan perencanaan. Jadi mempersiapkan perencanaan itu mempersiapkan kata-kata kuncinya. Ya, nanti kalau saya ingin berbicara dengan Kang Aca atau dengan Ustadz Fulan atau dengan Direktur Fulan atau dengan orang tua saya misalnya, saya kan satu bicara ini, dua ini, tiga ini, empat ini. Ya, kalau dia bisa mempersiapkan alat bantu lebih bagus ya. Gak apa-apa kalau kita merasa kita masih lemah berbicara, kita buat kepean, kalau bahasa kita bawa contekan, itu nggak jadi masalah kan? Ya, nggak jadi masalah kita tulis misalnya di kertas kecil, misalnya kita mau ceramah, ya, subhanallah, atau khutbah Jumat, ya nggak, atau apa misalnya kita lupa presentasi, kita tulis di kertas kecil kan? Kita kantongi, ya kita lupa kita buka kertas itu, jangan malu ya, jangan malu, subhanallah, jangan malu. Insya Allah tulisan itu adalah membantu ingatan, ya supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua tadi, ingat konsep 5W1H itu. Coba kita kalau berbicara sama orang itu, kita mulai dari yang hal-hal yang sifatnya sama. Kita tanya who siapa, ya enggak? Nama bapak siapa, kan who kan siapa, ya enggak? Nah, namanya siapa, asalnya dari mana, ini subhanallah, ingat-ingat ini aja. Lalu yang berikutnya, ya enggak? Nah, when dan where kan, asalnya dari mana, kerjanya di mana, ya enggak? Tinggalnya di mana, dan yang misalnya, atau kuliah di mana. Ini urutan berkomunikasi para pendengar Anas Radio kaum muslimin. Ya, 5W1H. Ya, ingat-ingat ya. Yang pertama who dan what. Who itu siapa? Ya. Jadi jangan pernah kita berbicara dengan orang lain sudah panjang lebar kita tidak tahu namanya. Ya subhanallah. Sudah 1 jam bicara, maaf Pak, nama Bapak siapa ya? Jadi udah 1 jam berbicara dengan dia, nggak tahu namanya. Masya Allah. Ya kan begitu kan? Mohon maaf Pak, saya sudah 1 jam bicara, nama Bapak siapa ya? Subhanallah. Kan begitu kan? Nah Masya Allah, ini jangan sampai terjadi. Nah kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya bisa ya tidak diinginkan oleh orang yang kita ajak bicara. Lalu yang berikutnya kalau sudah kita paham ya identitasnya, baru kita meningkat pada hal yang berikutnya. Pada yang sifatnya lebih how dan why. Ya. Nah jadi Bapak kerja di sini ya. Oh, kalau kerja di sana itu apa saja sih bidang kerjanya? Jadi semakin dalam. Semakin dalam istilah komunikasi itu namanya deep reported. Jadi pembicaraan lebih dalam lagi dengan kita menggali dari segi how-nya seseorang dan why-nya seseorang. Nah, insya Allah begitulah urutan inti dan cabang kita berbicara dengan orang lain. Ya mudah-mudahan bisa membantu. Namun jangan lupa tadi kalau misalnya kita betul-betul masih sering lupa dan yang semisalnya, kita buat alat bantu agar kita bisa membantu apa yang kita bicarakan tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Ya, mungkin tadi contekannya jangan pas ujian Bang ya, bahaya. Lain itu ya. Ya Bang, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bang dari Abu Komar di Sumbawa. Untuk mengasah soft skill anak pondokan itu bagaimana ya, biar dia bisa mandiri untuk mencari usaha. Nah, gimana tuh Bang? Ya, alhamdulillah Abu Komar di Sumbawa. Semoga Allah merahmati antum, menjaga antum sekeluarga. Subhanallah ya, ini apa namanya? Ya ini bukti bahwa soft skill ini, keterampilan personal dan interpersonal ini dibutuhkan oleh banyak kalangan. Ya termasuk saudara-saudara kita, ikhwan, yang dia berada di pondok-pondok pesantren. Ya, subhanallah. Karena emang yang namanya sesuatu itu, ya sifatnya, ya hal aktivitas itu, kalau dia itu saja, dia akan jenuh. Ya, akan jenuh. Makanya banyak juga guru-guru kita, para asatidzah, dari berbagai pondok itu ketika ngobrol dengan Bang Andri Abu Umar, mereka juga mencurhatkan tentang pondoknya, ya santri-santri kita, ya baik santri Ahlus Sunnah dan yang misalnya di berbagai tempat ya, di Jawa maupun di Sulawesi, ya di Sumatera, cerita, ya mungkin ya itu, ya kan yang namanya belajar sesuatu itu kan itu butuh kreativitas, ya subhanallah. Jadi kita kalau artinya belajar apa saja, ya walaupun enak, katanya enak, tapi kalau terus-terusan kan timbul jenuh, ya benar nggak kira-kira? Walaupun misalnya kita makan nasi goreng ini enak,
Ya nggak? Nggak ada orang bisa tahan makan nasi goreng selama 10 hari berturut-turut nasi goreng terus. Misalnya begitu. Ya maksudnya mungkin masuk nasi gorengnya. Tapi kan ada kejenuhan. Dan itu hal yang sifatnya naluriah ya, alamiah. Subhanallah. Hal yang bisa kita maklumi. Nah begitu juga teman-teman, para ikhwan, saudara kita dan kita sendiri yang berada di pondok pesantren. Maka memang soft skill ini harus diasah. Ya. Nah kalau misalnya ada seseorang ikhwan atau asatidzah atau ustadz atau dai yang bisa mentransfer ya kemampuan soft skill di santrinya, itu alangkah lebih baik ya. Subhanallah. Nah, kalau enggak, mereka ini bisa dilatih untuk belajar soft skill secara sedikit-sedikit. Banyak ya, soft skill itu bisa dilatih macam-macam. Yang pertama dengan dilakukan sebuah event bersama. Event bersama. Ya, soft skill. Jadi menghilangkan kejenuhan. Mungkin dia taklim terus kan di ruangan, ya enggak? Nah, untuk menghilangkan kejenuhan, kita bisa asah soft skill anak pondokan ini, para pendengar Anas Radio, dengan membuat event bersama. Event itu banyak. Ya, misalnya event makan bersama, misalnya gimana di pinggir pantai kan? Subhanallah, atau rihlah ke sebuah tempat, ya enggak? Atau membuat training kecil-kecilan, ya enggak? Atau yang olahraga bersama. Itu kemampuan soft skill jelas. Ketika kita berolahraga main futsal bersama, subhanallah, futsal bersama itu adalah melatih soft skill. Ya, melatih soft skill kan? Ya enggak? Mengasah ketepatan, ya enggak? Subhanallah, bekerja sama dengan orang, ya enggak? Kalau kita kebobolan, kita kan harus mengendalikan emosi kan? Mengendalikan emosi itu soft skill. Bagaimana rasanya mengegol ke gawang orang lain itu? Subhanallah, kita lihat bagaimana dia mengapresiasikan dirinya. Itu kemampuan personal skill para pendengar Anas Radio. Dengan di pondokan itu kita buat acara futsal saja misalnya. Ini contoh main bola aja bersama misalnya ustadz lawan santri atau santri lawan santri lah begitu. Oh, itu subhanallah. Asal benar, ya enggak, diarahkan dengan baik. Ya kegiatan olahraga saja. Oh, itu adalah sebuah kegiatan soft skill yang manfaatnya luar biasa. Baik manfaat dari segi kendali emosi. Yang kedua, bagaimana meraih kemenangan. Ya, juga mengatur tempo, waktu. Ya enggak, subhanallah. Juga melakukan komunikasi dengan baik kan? Subhanallah. Lalu kekompakan tim, ya teamwork, team building, ya kemampuan leadership juga. Kan ada kaptennya tentu kan? Subhanallah, kapten dalam tim futsal. Jadi subhanallah, jangan dianggap remeh kegiatan-kegiatan soft skill walaupun hanya sekedar bermain futsal. Apalagi yang besar-besar kan? Misalnya yang besar-besar, contoh seperti kita menjadi panitia dauro. Oh, itu kan subhanallah, panitia dauro Masyeh, Bantul. Oh, subhanallah. Itu kegiatan soft skill sekali. Ya. Di mana kita ngurusin orang, mengatur pasar, mengatur parkir. Itu kan melatih soft skill kan? Memanage. Subhanallah. Memanage manusia. Subhanallah. Ya enggak? Yang namanya manusia itu kan macam-macam ya. Nah, jadi itu kita atur dengan sebaik-baiknya. Biar kita bisa mandiri. Nah, memang subhanallah. Nah, selain itu, karena ini kegiatannya, ya, konteksnya bincang usaha mandiri, memang lebih utama teman-teman santri kita ini, para ikhwan, ahlu sunnah, dan yang semisalnya kaum muslimin, kalau bisa memang diajar untuk dia bisa mandiri. Jadi pondok pesantren, ya santrinya, selain subhanallah, dia berilmu dengan mantap, ya enggak, berilmu dan beramal soleh, subhanallah. Nah, dia punya aktivitas dunia yang tentu tidak mengurangi dan mempengaruhi kegiatan akhiratnya, subhanallah, barakallahu fikum, ya enggak. Nah, seperti dia memiliki usaha kecil-kecilan, ya subhanallah, kita latih. Karena dengan seseorang berwirausaha itu, walaupun kecil-kecilan berdagang, itu melatih mentalnya. Melatih mentalnya. Dia berani menjual tempe kepada orang, menjual dagangannya kepada orang lain, ya enggak. Coba kita lepaskan, ya enggak. Coba kita ajak santri ini menjual sesuatu, kita main ke sebuah lapangan, misalnya ke alun-alun sebuah kota, para santri ini jualan. Ya tentu jualan yang halalan dan toyiban tentunya. Insya Allah sedikit demi sedikit. Nah, soft skill anak pondokan. Ya, ini pondokan apa maksudnya ya? Kalau pondok pesantren seperti itu. Kalau maksudnya pondokan kos-kosan ya bisa juga jelas. Ya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk melatih soft skill kita. Ya, barakallahu fikum. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Kang Aceh, jazakumullah khairan. Wa jazakallah khairan kita ucapkan kepada abang kita Abu Umar Andri Masya Allah. Pas jam 10 tanya jawab serta materinya. Baik para pendengar Anas Radio, jangan lupa kita akan insyaallah
kita akan terus siarkan live Bincang Usaha Mandiri ini setiap hari Rabu pukul 9 sampai pukul 10. Jadi bagi yang mungkin sekarang baru wah ada lagi nih acara boom. Nah, itu siapkan aja pertanyaannya biar pekan yang akan datang nggak bingung lagi gitu. Jadi bisa langsung kirim pertanyaannya. Baik, ini ada informasi sedikit nih mungkin buat saudara-saudari kita kaum muslimin yang sedang berada di Korea Selatan. Nah, kebetulan nih datang dai dari Indonesia nih, tepatnya oleh Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Sunnah di Makassar. Insyaallah beliau sedang mengadakan daurah tepatnya di lokasinya Masjid Shiratal Mustaqim Ansan di Korea Selatan. Waktunya insyaallah dari hari Rabu ini, yaitu tanggal 18 September sampai tanggal 21 September, yaitu hari Sabtu. Dimulai dari ba'da subuh sampai insyaallah nih, 1 hari penuh. Penyelenggaranya itu dari Majelis Taklim Darul Ilmi Korea Selatan. Nah, materi-materi yang akan disampaikan insyaallah yaitu pertama prinsip dasar akidah Islam, lalu kedua fikih usaha, itu tentang pokok-pokok jual beli terlarang, yang ketiga keutamaan ilmu dan penuntut ilmu, yang berikutnya keempat panduan praktis manasik haji dan umroh, lalu kelima tausiah hadis-hadis pilihan dari lentera kenabian, lalu yang terakhir jalan keluar dari fitnah. Insyaallah banyak sekali materi yang disampaikan. Acara ini gratis, jadi nggak bayar ya. Jadi bagi warga Indonesia yang sedang berada di Korea Selatan dan sekitarnya, silakan aja datang. Tempat menginapnya, makan dan bonus buku gratisnya. Wah, bonusnya sangat banyak sekali nih. Acara ini juga didukung oleh Kosmis, yaitu Korps Migran Sulawesi, dan Takmir Masjid Shiratal Mustaqim, lalu Dewan Collection. Nah, bagi yang ingin datang mungkin bisa menghubungi terlebih dahulu. Kontak personnya yaitu Miral di nomor 010595087787, atau dengan Iwan di nomor 0105931335. Ini terbuka untuk ikhwan dan akhwat ya, kaum muslimin dan muslimat. Ya, mungkin untuk info lebih lengkapnya aja tadi kurang mencatat atau kurang jelas, silakan ke website kami saja di annasradio.com. Baiklah, mungkin sampai di sini dahulu perjumpaan kita. Insyaallah kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang lebih menarik, dengan live yang lebih beragam. Jadi stay tune aja, tetap bersama kita nanti di annasradio.com. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.